jumpa lagi dengan Ika ya. Kalau kalian terlahir dari tahun 90-an atau 2000-an, pasti kalian tak asing dengan yang namanya Sumanto, manusia kanibal pemakan daging manusia, yang sempat heboh di tahun 2013 silam. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ika ya. Hari ini Ika akan bercerita tentang Sumanto, manusia kanibal pemakan daging manusia. Kalau kalian terlahir di tahun 90-an atau 2000-an, pasti kalian tak asing kan dengan nama Sumanto, pemakan daging manusia yang sempat heboh di tahun 2003 silam. Dan hari ini Ika akan bercerita tentang kisah-kisah Sumanto ya. Dengarkan ceritanya sampai habis ya. Sumanto terlahir di Pelemutan, Jawa Tengah. Terlahir dari pasangan Nur Yadikarta dan Samen. Dan dia adalah anak sulung dari 5 bersaudara. Aktivitas Sumanto setiap hari setelah pulang sekolah adalah mengembala kambing dan mencari rumput. Dan setiap sore harinya dia belajar mengaji di masjid sekitar rumahnya. Sumanto termasuk dari keluarga yang berkecukupan, tapi perabotan rumahnya habis terjual karena keterbatasan ekonomi. Singkat cerita, Sumanto telah dewasa dan dia memiliki 2 mantan istri. Istri pertama bernama Sutrimah. Mereka bertemu saat dia bekerja di Lampung. Dan kemudian mereka menikah. Dan pernikahannya itu sangat singkat karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dan setahun setelah bercerai dengan Sutrimah, Sumanto menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Tugiem dan dia dikaruniai seorang anak. Setelah menikah, Sumanto pun jarang sekali pulang ke rumah. Tapi kemudian lagi-lagi perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sejak saat itu, kehidupan Sumanto tidak tentu arah dan karena keterbatasan ekonomi, Sumanto jadi stres. Lalu tanpa disengaja dia bertemu dengan orang sakti bernama Taslim. Sumanto diwajibkan memakan daging manusia sebanyak 7 mayat. Konon katanya ilmu itu bisa membuat kebal dan kehidupan menjadi tentram dan juga bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Dan guru saktinya itu juga bilang kalau ingin lebih hebat lagi, Sumanto harus memakan 41 daging mayat, tapi Sumanto memilih 7 mayat saja. Korban pertamanya adalah teman seperantauannya dan yang kedua adalah seorang begal yang berusaha menjambretnya. Dan kemudian Sumanto membunuhnya dan menyeretnya ke kebun dan kemudian memutilasinya dan memakannya mentah-mentah dan dihabiskan dalam sehari semalam. Dan yang ketiga adalah mayat Mbah Rinah.
Dia ingin menghabiskan mayat Bahrinah dalam semalam. Dia menggali mayat Bahrinah 16 jam setelah Bahrinah dikuburkan. Dia percaya kalau arwah Bahrinah akan hidup di dalam tubuhnya. Tapi mayat Bahrinah tidak habis karena keburu siang. Dan saat terdengar adzan subuh, Sumanto membungkus mayat Bahrinah kembali. Dan dia mengambil kemaluan mayat-mayat untuk dibuat jimat. Perlahan Sumanto menikmati daging manusia. Pertama-tama dia memutilasi kemudian makan mentah-mentah ataupun dimasak. Kata Sumanto, daging manusia tidak enak, berbau menyengat dan banyak lemak. Tapi keunggulan setelah memakan daging manusia, kehidupan Sumanto merasa lebih tentram dan damai. Dan kemudian, tak lama kemudian, kejadian itu diketahui oleh polisi. Dan selama 5 tahun di penjara, tak ada seorang pun yang mau disatukan dengan Sumanto karena takut dimakan oleh Sumanto. Karena selama di dalam penjara, Sumanto melakukan perbuatan yang baik, hukumannya dikurangi menjadi 3 tahun penjara. Dan rumah Sumanto menyimpan banyak misteri. Setelah polisi mengobrak-abrik rumahnya itu penuh dengan tulang belulang manusia. Setelah selesai menjalani hukumannya, Sumanto melakukan rehabilitasi mental di pesantren Purbalingga. Di situ Sumanto mempelajari ilmu agama dan akhirnya bertaubat. Pengajar dan pengurus pesantren sempat kewalahan menangani Sumanto, tapi karena ketelatenannya mampu mengubah Sumanto menjadi lebih baik karena mereka sering mengajak Sumanto ikut mengaji atau mendengarkan ceramah dan akhirnya Sumanto menjadi seorang pendakwah agama ataupun penceramah agama juga.